Nasihatul Aisyah Batang dan Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus istri Bupati Batang Faila Sufa mengajak aktivis perempuan untuk menjadi aktivis tangguh. Perempuan harus terus berkarya tanpa menunggu sempurna. Hal tersebut disampaikan saat acara puncak peringatan Milad Nasihatul Aisyah Kabupaten Batang. Istri Bupati Batang Faila Sufa dalam paparannya di acara Milad Nasihatul Aisyah Batang menyampaikan bahwa di era sekarang banyak tuntutan untuk aktivis perempuan dengan multi peran untuk menjadi ibu rumah tangga, pekerja, juga aktif di organisasi. Menurut Faila Sufa ada 5 hal yang wajib dijaga oleh aktivis perempuan, diantaranya keluarga, pekerjaan, kesehatan, teman dan spiritual. Kelima hal tersebut menurut dia harus dijaga dengan bijaksana. Aktivis perempuan seringkali dihadapkan pada pilihan yang membingungkan, terutama saat harus memilih karir dan keluarga. Nah, bola satu-satunya yang masih bisa mantul lagi itu adalah pekerjaan. Jadi nggak apa-apa ibu-ibu, kita legowo kalau misalkan kita memang nggak bisa sempurna dalam bekerja sekarang, nggak bisa 100% nggak apa-apa. Karena prioritasnya itu tadi, yang 4 prioritas yang lain. Nanti kalau anak-anak udah besar kita bisa lagi bekerja, tapi yang penting nggak berhenti. Itu pesan saya untuk ibu-ibu, jangan pernah berhenti. Misalkan udah punya anak, udah berkeluarga, jangan berhenti untuk berkarya, jangan berhenti untuk berambisi. Gak apa-apa, kita gak sempurna sekarang, yang jelas kita harus selalu melangkah. Itu pesan saya. Sementara itu, Ketua Nasihatul Aisyah Batang Sobiatun menerangkan tema Milad kali ini adalah perempuan tangguh cerahkan peradaban. Dari tema tersebut diharapkan para anggotanya menjadi kader yang tanggung pada 5 hal yang wajib dijaga oleh aktivis perempuan. Pendidikan pada perempuan juga dinilai jadi faktor penting sebagai upaya mengubah nasib para kaum perempuan agar lebih baik. Sungguh luar biasa sekali tadi materi yang disampaikan oleh Ibu Bupati, itu menginspirasi kami agar terus tangguh, tidak hanya secara fisik tetapi juga pemikiran, kemudian pendidikan. Untuk kader Nasihatul Aisyah itu juga penting untuk merubah nasib seperti yang disampaikan oleh beliau tadi. Jadi pendidikan, tangguh pendidikan itu penting bagi kader Nasihat untuk merubah nasib kita menjadi lebih baik sehingga terwujud peradaban yang setara gender. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Batang sebagai organisasi induk dari Nasihatul Aisyah mengapresiasi kiprah Nasihatul Aisyah Batang, khususnya di periode kepemimpinan saat ini yang cukup aktif dan kompak. Perkembangannya sangat bagus, jadi saya amati kekompakannya. Ini dekade yang sekarang ini dipimpin oleh Mbak Sofi itu ya sangat aktif. Dan giat ini apalagi kegiatan disebut dengan Trisina. 3 bulan sekali atau Sitrina, bukan Trina. Sitrina itu ya pokoknya 3 bulan silaturahim NA dan bergilir itu sehingga mengaktifkan ranting-ranting yang berketempatan. Pada acara perayaan Milad Nasihatul Aisyah tersebut juga diserahkan berbagai hadiah lomba yang digelar dalam rangkaian acara Milad pada bulan Mei hingga Juni. Tim TVMO memberitakan dari Batang, Jawa Tengah. Purna Siswa dan Wasana Warsa TK Aisyah Insan Robani Gunung Pring Muntilan Kabupaten Magelang digelar secara unik dan menarik. Para siswa yang mengikuti wisuda mengenakan pakaian sesuai dengan cita-citanya. Sebanyak 185 siswa TK dan kelompok bermain Aisyah Insan Robani Gunung Pring Muntilan Kabupaten Magelang ini ikut terlibat dalam acara Purna Siswa dan Wasana Warsa tahun pelajaran 2024-2025. Di antara para siswa itu ada 69 anak TK yang diwisuda. Acara wisuda yang digelar dengan tajuk Purna Siswa dan Wasana Warsa TK KB Aisyah Insan Robani Gunung Pring ini terbilang unik. Pasalnya sejumlah siswa yang diwisuda berpakaian sesuai dengan cita-citanya. Mereka yang bercita-cita jadi model berpakaian gaya seorang model, yang bercita-cita tentara berpakaian tentara, yang bercita-cita jadi polisi berpakaian polisi, demikian juga yang bercita-cita jadi ustadz berpakaian ala ustadz. Dan pada hari ini kami alhamdulillah meluluskan TK besar atau yang masuk ke SD sejumlah 69 anak. Dan alhamdulillah anak-anak tersebut banyak yang masuk ke amal usaha Muhammadiyah seperti SD Muhammadiyah Gunung Pring, SD Muhammadiyah 1 Muntilan, dan juga SD Muhammadiyah Tanah Agung. Dan juga ada juga yang di SD negeri dan lainnya.
Satu persatu anak-anak maju di atas panggung untuk diwisuda oleh kepala sekolah bersama wali kelas didampingi para ustazah. Sementara para juara mendapatkan hadiah dan piala. Sekolah juga memberi kenang-kenangan kepada 5 orang tua wali murid yang menyekolahkan 3 anaknya di sekolah ini. Acara wisuda dilaksanakan di Gedung Darul Arkom PCM Muntilan. Turut hadir Ketua Pengurus Insan Robani Muhrofi, Ketua PCA Muntilan Parjimah, pejabat UPT, Kecamatan Muntilan, para orang tua, wali murid, dan undangan. Bahwa pendidikan itu ada 4 kriteria. Mendidik dalam kandungan, mendidik dalam sekolahan, terus mendidik dalam sekolah, dalam keluarga, dan dalam masyarakat. Itu penting sekali ibu untuk memperhatikan, ya, karena semua itu penting sekali bagi anak-anak supaya anak kita menjadi anak yang solih-solihah. Maka dari itu kami atas nama pimpinan cabang Aisyah tahu persis sebetulnya program TK ini adalah menciptakan anak didik yang unggul dan cakap, menciptakan anak yang soleh-solihah, menciptakan anak menjadi birrul walidain, menciptakan anak sebagai penerus bangsa, nusa, negara, dan orang tua. Pendidikan dalam masyarakat itu juga penting. Wali murid harus waspada, jangan leno, karena kita mendidik bagus di keluarga, tapi serawungannya, bermainnya dengan masyarakat bermacam-macam yang sudah baik menjadi gak kotor. Pimpinan Ranting Muhammadiyah Gunung Pring, alhamdulillah, dan terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada ayah bunda yang telah mempercayakan pendidikannya di PAUD Insan Robani. Insya Allah tadi kita menyaksikan di PAUD Insan Robani, di samping dilatih, dikembangkan kognitifnya, pemikirannya, jadi ada baca Al-Quran, nyanyi, menari, ada hawikit, ada juga kegiatan tapak suci. Nah, itu olah pikir, olah rasa, dan olahraga. Jadi itu komplit. Nah, itu dikembangkan di PAUD Insan Robani. Di atas panggung acara wisuda dimeriahkan pentas seni ceria Insan Robani yang diperagakan oleh anak-anak. Anak-anak ini tampil bermain di atas panggung. Ada 9 macam seni dan tarian yang dimainkan. Di antaranya permainan tapak suci, tari singa, tari kelinci, tari kucing, tari kodok, tari orangutan, tari burung dan ikan, serta cerita anak. Pertunjukan seni dan tari ini mendapat perhatian seluruh yang hadir. Banyak orang tua wali murid mengambil dokumentasi menggunakan gadget. Di sini tuh ada banyak ya sekolah-sekolah di Muntilan ini. Cuman saya percaya ke sekolah PAUD Insan Robani ini karena saya ingin anak saya itu berkarakter Islami dan tentu menjadi anak yang solih dan solihah. Mungkin itu secara singkatnya, Pak. Tapi di sini memang itu bisa terjadi ya, itu bisa. Iya, kebetulan kan juga ekstrakurikulernya banyak ya, ada menggambar, itu akan otomatis bakat anak itu akan terasah. Menggambar, ada tapak suci, sehingga energinya itu larinya ke energi yang positif begitu. Dulu sebelum kami memutuskan sekolah di Insan Robani itu sebenarnya kami mencari-cari dulu nih sekolah terbaik apa toh yang ada di Magelang ini. Nah, salah satunya itu yang sekolah terbaik itu, katanya sekolah terbaik kedua itu adalah Insan Robani. Jadi saya percayakan ke sekolah yang terbaik. Puncak acara diakhiri dengan foto bersama siswa, orang tua, dan para ustazah. Nurul Abadi memberitakan dari Magelang, Jawa Tengah. Pada tahun 2025 ini menjadi tahun ke-7 Lazismu Jatang menjalani proses audit keuangan. Pada 6 audit sebelumnya, Lazismu Jatang berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP sebagai standar tertinggi dalam hasil audit laporan keuangan. Lazismu Jawa Tengah kembali melaksanakan audit keuangan untuk tahun buku 2024. Audit ini dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik atau KAP Jojo Sunarjo dan rekan sebagai auditor independen.
Audit yang digelar tiap tahun ini merupakan bagian dari upaya Lazismu Jawa Tengah untuk memastikan seluruh proses pengelolaan zakat, infak, dan sedekah berjalan sesuai prinsip syariah dan standar akuntansi keuangan. Proses audit tahun ini mencakup pengambilan sampel dari 6 wilayah layanan Lazismu, yaitu kantor wilayah Lazismu Jawa Tengah, Pekalongan, Kota Semarang, Banyumas, Kendal, dan Kebumen. Dwi Swasana Ramadan selaku Ketua Badan Pengurus Lazismu Jateng menegaskan bahwa Lazismu Jateng berkomitmen menjadikan Lazismu semakin profesional, akuntabel, dan amanah dalam mengelola dana umat sesuai tuntunan syariah. Kita salurkan di dalam 2 kelompok besar, yaitu yang pertama kelompok asnaf di 8 asnaf, di mana konsentrasi kita di Muhammadiyah itu adalah fakir dan miskin sesuai dengan amanah pendiri Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan melalui teologi Al-Ma'unnya. Kemudian dalam kelompok kedua dalam bentuk pilar, kita terbagi menjadi 6 pilar, di mana sosial dakwah menjadi pilar yang paling utama dalam membesarkan, dalam mendakwahkan agama Islam dan juga dakwah-dakwah persyarikatan secara spesifik. Hasilnya keluar hasil opini secara Lazismu nasional itu kan harus menyesuaikan semua daerah ya, daerah dan wilayahnya ya. Cuma kalau untuk Jateng itu sesuai dengan yang kita rondonkan, kalau misalnya tergantung dari kesiapan tim sih Pak, tim di sini gitu kan. Ketika emang bisa siap seminggu dokumen tersebut bisa disiapkan, kita akan proses selama seminggu juga, paling cepat 45 hari sesuai dengan kontrak gitu kan. Tapi kalau untuk secara opini nasional itu kita menyesuaikan laporan keuangan yang telah disediakan di Google Drive gitu kan, karena nasional kan semuanya Pak ya, dari Kalimantan, Pusat, Jatim gitu kan. Dan kalau untuk Lazismu Jawa Tengah sendiri itu tergantung kesiapan di sini seperti apa. Kalau seminggu sudah siap untuk pengumpulan dokumen, dan kita paling sisanya untuk mengolah datanya, paling lama 2-3 minggu untuk mengolahnya. Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Mas Ruki menyampaikan, sebagai organisasi besar Muhammadiyah senantiasa menjaga profesionalisme. Kepercayaan pun terus meningkat, terbukti dari pertumbuhan penghimpunan dana yang konsisten naik tiap tahun. Selama ini merupakan audit yang tahun yang ke-7 ya. Selama 6 kali audit dilakukan oleh audit independen, alhamdulillah Lazismu Jawa Tengah itu selalu memperoleh wajar tanpa pengecualian ya, sebuah derajat tertinggi di dalam akreditasi keuangan. Ini menunjukkan bahwa tata kelola keuangan di Lazismu, baik di tingkat wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, di Kota Mas Wini, maupun yang di daerah-daerah di Jawa Tengah, ini berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Bahasa agamanya adalah amanah. Apalagi Lazismu Jawa Tengah ini 3 kali berturut-turut menjadi Lazismu terbaik tingkat nasional tahun 2021, 2023, dan 2024. Tahun 2022 tidak dilakukan Rakernas karena itu berkenaan dengan Muktamar Muhammadiyah di Solo ya. Dengan pelaksanaan audit secara rutin dan terbuka, Lazismu Jateng terus memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana zakat sebagai amanah sosial keumatan. Jabar memberitakan dari Semarang, Jawa Tengah. Wisuda ke-46 periode Juni 2025 Universitas Muhammadiyah Semarang sukses digelar. Lulusan Unimus pada periode Juni mengalami peningkatan dari sebelumnya, di mana telah meluluskan 970 wisudawan dan wisudawati. Universitas Muhammadiyah Semarang atau Unimus gelar wisuda ke-46 periode Juni 2025 di Gedung Serbaguna Unimus. Pada wisuda ke-46 ini digelar dalam 2 sesi, yakni sesi pagi dan siang. Wisuda kali ini Unimus berhasil meluluskan 970 lulusan yang terdiri dari 34 jenjang pasca sarjana, 159 profesi, 698 sarjana, serta 79 dari jenjang diploma.
Dari jumlah tersebut, 18 lulusan berhasil meraih predikat terbaik tingkat universitas berdasarkan IPK tertinggi dan lama studi tepat waktu sesuai dengan surat keputusan rektor. Wisudawati dari Sarjana Kedokteran Aisyah Alia mengaku bangga dan senang telah berkuliah di Unimus. Kesan-kesannya dari aku sendiri adalah selama berada di Unimus banyak sekali hal-hal yang membuat aku itu belajar tentang Islam, tentang berkoordinasi, berorganisasi, dan lain sebagainya. Dan kesannya lagi adalah kampus ini sangat-sangat membuat aku nyaman di Semarang, di mana banyak sekali kebaikan-kebaikan yang aku temukan di kampus ini, terutama di angkatan aku dan fakultas aku sendiri. Terutama juga fakultas kedokteran aku keren banget. Tahun ini adalah tahun di mana fakultas aku udah unggul, yaitu AD, dan itu suatu terobosan besar untuk aku juga. Rektor Unimus Mas Ruki menyampaikan bahwa Unimus tidak hanya menerima mahasiswa beragama Islam, namun juga non-Islam. Ia berpesan kepada para lulusan bahwa kesuksesan yang diraih saat ini tidak lepas dari doa dan dukungan orang tua. Oleh karena itu, dimanapun berada dan setinggi apapun kesuksesan yang dicapai, tetaplah berbakti kepada orang tua. Universitas Muhammadiyah Semarang kembali menggelar wisuda yang ke-46 di usia 26 tahun. Jadi Unimus baru berusia 26 tahun. Apa yang baru dari Unimus? Pertama adalah akreditasi perguruan tinggi yang unggul ya. Kemudian juga dari 39 program studi, ini 23 program studi juga unggul ya. Sehingga semakin memantapkan Universitas Muhammadiyah Semarang untuk terus maju berkembang, memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Karena Unimus ini di bawah Persyarikatan Muhammadiyah, segala proses-proses pendidikan itu berbasiskan keagamaan. Artinya para mahasiswa itu dibekali dengan nilai-nilai keagamaan, nilai keislaman untuk menjadi dasar kehidupan mereka menempuh kehidupan di masyarakat nanti. Kompetensi sudah tentu menjadi perhatian ya, sehingga kurikulum pada setiap prodi dari 39 prodi di Unimus terus kami perhatikan, kami kembangkan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan stakeholder. Sehingga setelah lulus insya Allah mereka pertama memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Lalu yang kedua memiliki akhlakul karimah, kepribadian yang bagus, karakter yang bagus. Lalu yang ketiga sudah tentu memiliki jiwa nasionalisme sebagai warga bangsa, yang sudah tentu juga mereka menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Hasan Asyari Ulama'i memberikan ucapan terima kasih kepada Unimus yang telah melahirkan intelektual muda. Ia mengingatkan kepada para lulusan untuk terus menjaga nama baik Unimus dimanapun berada. Saya sampaikan selamat para wisudawan, wisudawati Universitas Muhammadiyah Semarang yang ke-46. Ini tidak main-main, 970 ya wisudawan. Itu artinya angka yang besar untuk mewujudkan misi Muhammadiyah kan gitu ya. Jadi saya menganggapnya ini butiran-butiran untuk mewujudkan Islam yang sebenarnya kelak yang diinginkan oleh Muhammadiyah. Jadi intinya ilmu yang mereka dapatkan dari Unimus itu bisa didharma baktikan untuk umat dan bangsa ke depan. Devi Maharja, Fadli Rahmat memberitakan dari Semarang, Jawa Tengah.